Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rusliansa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Berau. NIM saya 17120011. Saya mengambil jurusan akuntansi. Saya semester 7 B Malam. Saya akan mempresentasikan tentang riset perkenaan pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal. Cipta modal adalah pasar keuangan untuk dana dan jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang mempresentasikan tempat efek-efek perdagangan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi. Ia mempertemukan penjual dan pembeli. Efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga, saham, obligasi, dan tanda bukti utang. Fungsi pasar modal. Pasar modal memberikan pasar besar bagi perekonomian suatu negara karena memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu: satu, fungsi ekonomi. Pasar modal diikatkan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penjualan efek saham dengan prosedur IPO atau efek utang. 2. Fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan kreativitas yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian menjadi meningkatkan karena pasar modal merupakan alternatif perdanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan dapat akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. Peranan pasar modal. Pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara mikro. Pasar modal dapat berperan alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana perdagangan pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih keuntungan jika dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Modal yang diperoleh dari pasar modal selain mudah cara memperolehnya, biaya untuk memperolehnya modal tersebut juga alternatif lebih murah. Peranan pasar modal pada suatu negara. 1. Sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. 2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil, dan diharapkan keadaan tersebut akan mendorong perusahaan untuk memenuhi keinginan para investor. Pasar modal menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memuaskan keinginan para pemegang saham melalui kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. 3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual belikan saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan operasinya pasar modal, para investor dapat melakukan modifikasi surat berharga yang dimiliki tersebut setiap saat. 4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berantisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian masyarakat untuk
mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara menggunakan uang mereka. 5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan investor harus didasarkan pada tersediaannya informasi yang akurat pada dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara lengkap, yang apabila hal tersebut dicari sendiri maka akan memerlukan biaya yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Peranan pasar modal dalam pembangunan. 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha. Hal ini merupakan wujudnya dari usaha pendemokrasian secara berusaha. 2. Menyatakan pendapat masyarakat dari hasil pembangunan tersebut. 3. Menyehatkan pengelolaan perusahaan sesuai dengan asas-asas keterbukaan perusahaan. 4. Mobilisasi dana masyarakat yang akan saling menunjang dengan pengembangan kegiatan usaha yang memerlukan dana. Peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Kebutuhan dunia usaha terhadap pemodalan pada saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan pemerintahan permodalan ini ditunjukkan dengan semakin meningkatkan kebutuhan untuk aktivitas produksi. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan, maka pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan. Disampaikan pasar uang sangat penting perannya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan bagi pengembangan dunia usaha pada khusus sebagai salah satu alternatif sumber biaya eksternal oleh perusahaan. Pasar modal sebagai sarana pemetaan. Akhir-akhir ini, pasar modal menjadi isu penting dalam perjalanan ekonomi kita. Kita dapat melihat negara Cina, hampir sebagai besar penduduknya ikut terlibat dalam perdagangan saham. Bahkan para petani di sana ikut jual beli saham. Akan tetapi di tegak hiruk pikulnya pemberitaan banyak masyarakat yang belum tahu tentang hal tersebut. Secara mikroekonomi mempunyai banyak fungsi sebagai sarana pemerataan pendapat. Masyarakat dapat menikmati keuntungan dari perusahaan walaupun mereka bukan pendiri atau pengelola, yaitu dengan membeli saham perusahaan tersebut, sehingga keuntungan perusahaan dapat dinikmati masyarakat umum dengan bentuk pasar modal. Bagi perusahaan, pasar modal juga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Jenis-jenis pasar modal. Pasar modal. 1. Pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodalan selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja, harga saham yang di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go publik berdasarkan analisis perdaman perusahaan yang bersangkutan. 2. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selama-lambatnya 90 hari setelah izin emisi memberikan, maka efek tersebut harus
dicatat di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, pasar investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investasi lembaga dan perseorangan. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. 1. BAPEA atau Badan Pengawas Pasar Modal. 2. Lembaga Penunjang Pasar Modal. 3. Lembaga Penunjang dalam emisi obligasi. 3. Lembaga Penunjang Pasar Sekunder. Sekian dari saya, itu yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.